Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah MRBJ, pemirsa di dunia maya, di jagat Indonesia maupun di mancanegara yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama kembali memakmurkan rumahnya Allah Ta'ala. Tidak ada tempat di muka bumi yang lebih mulia daripada masjidnya Allah, rumahnya Allah. Karena itu kita harus perlakukan masjid lebih dari perlakuan kita kepada tempat-tempat yang lain. Jangan menggunjing di dalam masjid, jangan berkata kotor di dalam masjid, jangan mengganggu orang di dalam masjid. Dan kita harus melakukan kebaikan yang paling baik di masjid lebih daripada di tempat-tempat lain. Kalau di luar kita murah senyum, di masjid harus lebih banyak senyum. Sementara di depan saya sekarang ini wajah tegang semua. Kurang senyum. Ya, kita harus senyum di masjid. Oleh kanan jangan nanya aliranmu apa. Oleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan mana ini? Nauzubillah min dzalik. Oleh kiri, golongan mana ini? Nauzubillah min dzalik. Di masjid. Kalau di luar sana kepada siapapun kita harus menyayangi, baik kepada yang seagama maupun senegara, berbeda agama, berbeda pandangan, kita harus senyum kepada siapapun. Lantas bagaimana di dalam masjid? Kepada orang-orang yang sama-sama sholat, sama-sama ruku, yang sama-sama sujud. Masa ada kebencian dalam hati? Orang yang hatinya diisi kebencian, maka hidupnya hanya akan mendapatkan benci. Hidupnya hanya akan mendapatkan benci. Bukan saya yang ngomong, saya nggak berani membuat statement yang seperti ini. Tapi yang bicara adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Makna tidak akan disayang ini luas, karena yang dipakai la yurham. Padahal syarat masuk surga itu bukan banyak amal, walaupun kita harus banyak amal. Syarat masuk surga nomor 1 itu berkat rahmat Allah. Ya, makanya kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu awalnya bagaimana? Dan berkat rahmat Allah. Saya udah lama, soalnya dulu waktu sekolah saya kan biasa jadi komandan. Sekarang udah punya tongkat komando. Kalau sekolah saya jadi komandan, pimpinan upacara. Kalau udah capek jadi pimpinan upacara gantian, saya jadi agak malas gitu jadi dirijen. Ya, kalau tim pengibar benderanya nggak ada, saya jadi pengibar bendera. Waktu saya SMA kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 3, tugas saya natar P4. Ya, tugas saya natar P4 di sekolah seperti itu. Tiba-tiba jadi ustaz, teman saya nggak ada yang percaya. Novel kita jadi ustaz. Teman saya nggak ada yang percaya. Bahkan guru saya di SMA juga nggak ada yang percaya. Sampai suatu saat saya diundang sama guru saya ceramah, oh betul Novel benar. Ya, dikira orang lain. Man la yarham la yurham. Syarat untuk masuk surga itu semua orang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau udah masuk surga baru posisinya tergantung amal solehnya.
Yang amalnya banyak ya posisinya atas, yang amalnya sedikit posisinya pinggiran. Mudah-mudahan kita termasuk yang di pinggiran, amin. Ya kan dari surga alhamdulillah betul. Ya kan pinggirannya surga kan ya Masya Allah, pinggirannya Bintaro apa Tangerang Selatan aja seperti ini kok ya. Bintaro ini kan pinggirannya Tangsel ya. Kalau tengahnya ke arah sana kan, ini kan mepet sama aja Jakarta. Makanya kadang-kadang orang Bintaro nggak mau dibilang tinggal di Tangerang. Ngomongnya tinggal di mana? Jakarta. Jakarta yang mana? Bintaro. Itu bukan Jakarta, Bu. Itu ada di Tangerang Selatan. Untung Pak Wali Kota belum dengar. Ya saya ngomong agak panjang dikit sambil nunggu kedatangan beliau ya. Nah, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Kan seperti itu. Nah kalau sudah tidak dirahmati berarti bisa nggak masuk surga? Ya sampai dapat rahmat nanti baru bisa masuk surga. Karena itu penting nih buat kita semua di dalam masjid menerapkan sifat yang terbaik. Nanti kalau sudah di luar masjid jadilah satu dari 7 kelompok manusia yang kelak mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di hari yang tidak ada naungan pada saat itu. Di padang mahsyar itu ada 7 kelompok manusia yang dinaungi Allah Ta'ala, dapat ruangan khusus, dapat keistimewaan. Padahal hari itu hanya 7 kelompok ini, nggak ada yang lain. Siapa salah satunya? Rajulun, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, seseorang yang hatinya tertaut di masjid. Para ulama kemudian menjelaskan apa makna hatinya terikat di masjid. Di antaranya adalah dimanapun dia berada, dia terapkan semua adab masjid itu dalam langkah dan diamnya. Kalau di pasar, ya seperti di masjid. Kalau di kantor, ya seperti di masjid. Kalau di jalan, ya seperti di masjid. Kadang-kadang nih, kalau di masjid baiknya luar biasa. Begitu di luar, mulutnya kasarnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Ini muqaddimah, belum ceramah. Ya belum terang, sabar, nyanyi aja. Yang mau selonjor. Ya, kakinya mau dijulurkan, monggo boleh. Karena kalau dipaksakan nanti kena darah tinggi, kejepit sarafnya, stroke, naudzubillah min dzalik. Ya, biarkan sehat badannya. Rasulullah SAW suka sama orang itu yang nggak maksakan diri. Kalau pengen bersandar, ya bersandar. Kalau haus, ya minum. Lapar, makan. Puasa nggak kuat, ya suruh batalin. Kan begitu. Hidup tuh enak, nggak usah dibuat repot, nggak usah dibuat ruwet. Malam ini saya akan bicara cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, cahaya baginda Muhammad SAW. Sedikit saja. Mau bahas cahaya Nabi ya sampai buminya habis, kiamat tiba, sampai di jannah sekalipun umurmu di jannah nggak bisa habis. Dari surga nggak bisa habis, nggak akan selesai bahas cahaya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Qala ya Jabiru inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Bersabda Nabi Muhammad SAW, qala ya Jabir, hei Jabir, inna Allah, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya Nabimu Muhammad SAW min nuri, dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya membahas cahaya Nabi langsung terkait dengan membahas cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak akan ada habisnya, nggak akan selesai dibahas. Tapi ada satu kisah menarik yang kita sering baca di maulid. Di maulid itu dibaca, cuman kadang kita kagak ngerti isinya. Alhamdulillah sudah baca, udah dengar. Nah, fungsinya hadir pengajian biar ngerti isinya. Ya dari siapa? Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. An Ummi Syaffa, beliau menceritakan bahwasanya ibunya yang bernama Syaffa radhiyallahu anha menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, wafat ala yadayya. Syaffa ini radhiyallahu menjadi bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wafat ala yadayya fastahalla fasami'tu qa'idan. Kemudian Nabi SAW yang saya terima di tangan saya menangis dengan keras. Nabi menangis dengan keras. Makanya kan muncul dalam satu lagu, no woman no cry.
Betul ya? No woman, no cry. Kemarin kalian kan salah tafsir. Gak ada wanita, gak ada bayi lahir. Maksudnya begitu. Paham? Karena setiap bayi lahir pasti nangis. Jadi kalau gak ada wanita, gak ada bayi lahir. Jangan mikir yang jelek-jelek. Saya tuh mikirnya sukanya yang bagus. Bagus-bagus. Jadi no woman, no cry. Cry itu cry. Saya gak bisa bahasa Inggris soalnya. Ya nanti salah-salahin. Yang betul cry atau kri. Ayo dong, sama-sama nggak bisa aja kok repot. Kata Gus Dur itu aja kok repot. No woman no cry, nggak ada wanita, nggak ada tangisan. Versi Abed Novel artinya nggak ada wanita, nggak ada bayi, nggak ada kelahiran. Jadi wanita itu mulianya luar biasa. Nangis. Kemudian saat itulah Syafa mendengar. Syafa ini belum beriman saat itu. Kan belum beriman. Islamnya belum ditunjukkan lewat Nabi Muhammad SAW. Masih ikut agama-agama yang terdahulu. Belum beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau mengatakan, "Wasami'tu qailan yaqulu, rahimakallahu aw rahimaka rabbuk." Kata Syafa, saya mendengar ada suara tanpa rupa, yakni suara malaikat. Suara malaikat. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Tuhanmu merahmatimu. Masya Allah, pelajaran pertama. Jadi lahirnya Nabi sudah berubah. Manusia biasa, telinganya menjadi luar biasa. Syafa itu kan manusia biasa. Tapi begitu menerima Nabi Muhammad SAW, tangannya menerima baginda Muhammad SAW, keberkahan Rasul langsung nempel pada diri wanita yang mulia ini. Apa yang terjadi? Telinganya tiba-tiba mendengar suara tanpa rupa, suara malaikat. Gak sembarang orang bisa mendengar suara malaikat. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian hadis itu panjang, percakapan malaikat, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke maghrib, ke barat, bawa ke timur dan seterusnya. Semua didengar oleh Syafa, bidan yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah ini loh ikhwani rahimakumullah. Nah kalau orang belum iman, ketempel Nabi SAW, tiba-tiba jadi sakti. Nah kira-kira kalau antum bagaimana? Sebetulnya kalian ini orang-orang sakti luar biasa, cuma merendahkan diri, nggak mau pamer kesaktian, Masya Allah. Dan jangan dipamerkan kesaktiannya, jangan dibuka-buka, Masya Allah. Ini orang sakti semua, saya yakin setiap mukmin itu punya tingkat tertinggi dibanding orang lain dan punya sesuatu di dirinya yang sengaja nggak dibuka. Nanti kalau kepepet kan muncul. Kalau udah kepepet nanti muncul kelebihan yang dimilikinya. Karena apa? Karena kita sholat, kita ruku, kita sujud, kita sholawat, kita amalkan saja-saja Nabi Muhammad SAW. Yang nempel di diri kita itu banyaknya luar biasa. Kemudian yang menarik, Syafa itu mengatakan saat itu tubuh Nabi SAW bercahaya luar biasa sampai-sampai aku bisa melihat kerajaan di Syria, Busra itu bisa kulihat langsung dengan mataku seperti ada di hadapan. Ilmunya seperti itu. Sekarang saya mau nanya sama antum semua, ada tidak satu sinar yang bisa nembus tembok? Sehebat apapun sinarnya, nggak akan nembus tembok. Sinar matahari itu kuat atau nggak kuat? Kuat. Sama awan tapi kalah. Begitu kena awan, lihat sinarnya tidak kelihatan. Betul. Tapi sinar Nabi Muhammad SAW mampu membuat tembok itu hilang, tapi temboknya tidak jebol. Coba pikir, kata orang Solo. Kata orang Solo begitu. Coba pikir, caranya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Itu teknologi langit. Itu teknologi langit. Gak bisa. Nabi Muhammad SAW, nurnya, cahayanya bisa membuat tembok itu tidak ada, dan yang luar biasa bisa membuat kerajaan yang ribuan kilo, sekitar 1000 kilo, menjadi berada di depan mata sehingga bisa dilihat dengan jelas. Allahumma sholli ala Nabi. Yang punya Tangerang lagi datang. Saya numpang di sini ya, kita harus hargai yang Tangerang datang, santai, nyantai. Ngaji sama saya itu nyantai-nyantai saja. Boleh. Shallu ala Nabi.
Wabarakatuh. Oke, saya lanjut. Sampai di mana tadi? Tadi sampai di mana? Hah? Salah. Yang punya tangerang baru datang. Simak baik-baik baru belajar. Saya bilang yang punya tangerang baru datang, harus dihormati. Ikhwani rahimakumullah. Cahaya Nabi Muhammad SAW lahirnya sudah membuka, ya, sudah membuka hati syahwat bidan yang nggak paham apa-apa. Tiba-tiba bidan itu jadi saktinya luar biasa, matanya, penglihatannya bisa melihat jauh, tapi yang jauh jadi dekat. Susah ya? Teknologi sekarang pun belum bisa. Ini online ya, online. Tapi kan nggak bisa saya sentuh. Kalau kata anak saya waktu masih kecil dulu ya, masih balita, kalau saya video call, Abi, ada kacanya. Dipegang nggak bisa, ada kacanya, nggak bisa. Tapi kalau yang dialami siapa? Bukan layar, tapi betul-betul itu jadi dekat. Jadi kalau melangkah ya nyampe ke sana. Kalau dipegang ya ada. Nah itu bagaimana? Yombo, coba pikir. Orang tekan lah, jeblok silang. Kata orang Jawa begitu. Semua itu ada kapasitasnya. Listrik itu kalau bebannya kelebihan meledak, betul kan? Ada kapasitasnya. Maka jadi manusia jangan gaya memikirin Tuhan. Gak kuat kamu, jeblok, gak bisa. Dan yang gampang-gampang saja. Jangan yang ngelangit. Saya ingin bertemu dengan malaikat. Wah, gak boleh. Yang gampang-gampang saja. Nanti kalau udah waktunya kamu ditemui malaikat, pasti. Kapan Israel? Betul. Nah, ya gitu aja kok. Santai. Boleh lanjut. Nah, ternyata cahaya itu bisa membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, ya, dan kelihatannya nyata. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah ini kalau syafat yang waktu itu belum beriman dapat anugerah seperti itu. Nah kira-kira seharusnya kita dapatnya seperti apa? Banyak. Masalahnya kita kan nggak tahu cara pakai. Tapi ada wali-wali Allah yang tahu cara pakainya. Saya mau kasih satu cerita ya. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi kalau sampai ingkar itu kebangetan. Ingkar kebangetan. Nggak percaya, saya nggak percaya kawan. Tapi kalau itu bohong, hati-hati. Saya bukan pembohong. Saya nggak suka buat hoax. Semuanya ada dalam kitab. Loh itu di kitab mana? Sorry bro, berita yang nggak jelas saja kamu langsung percaya. Betul kan ya? Berita nggak jelas kamu langsung percaya. Masa bukunya para ulama yang terpercaya kamu tidak percaya? Seperti yang saya sampaikan kemarin di pengajian, Thanos saja kamu percaya. Thanos dulu ya. Film apa itu? Hah? The Avenger itu ya? Oh, Marvel itu. Thanos itu kamu percaya. Saya tuh mikir-mikir, ini Thanos itu kira-kira orang mana gitu ya? Aslinya ya. Saya nggak percaya Thanos itu dari Amerika, nggak percaya. Karena saya nggak ketemu bule pakai cincin. Bule pakai akik itu saya nggak ketemu. Bule itu pakainya kalung, anting-anting, betul kan ya? Yang suka pakai akik itu, ya orang Solo suka akik. Pakai akik. Orang Jawa, di Pulau Jawa suka pakai akik. Orang Kalimantan suka pakai akik. Artinya Indonesia banget gitu loh. Indonesia banget, pakai akik itu Indonesia banget. Nah ini kalau Thanos aja kamu percaya, masa kisahnya wali-wali nggak percaya? Di dalam Al-Quran itu banyak kisah wali. Makanya kalau nggak percaya dengan karomah para wali bisa murtad. Kenapa? Sama dengan tidak percaya dengan Al-Quran. Karomahnya loh ya, karomah wali. Oh wali nggak punya keramat? Ya boleh. Kita harus yakin Allah memberikan karomah pada para aulia. Kita boleh nggak percaya kalau orang itu punya karomah, boleh. Oh orang itu punya keramat, oh saya belum percaya. Kalau dia punya keramat saya percaya. Wali Songo punya keramat saya percaya. Kalau Habib Novel keramat kok nggak percaya? Nggak percaya. Untuk nyongkong KPOK misalnya begitu, saya nggak percaya. Boleh ya, tapi kalau kita kemudian mengingkari kisah-kisahnya para wali dengan hati yang ingkar, naudzubillah min dzalik. Dikisahkan, saya mengisahkan ini karena ini masih ya anaknya Mbah Buyut saya sendiri, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Ademi. Saya kan maganya Al-Aidrus, tahu artinya Al-Aidrus? Ya kayak dikit boleh kan? Sekali-sekali saya jarang gaya, mau ada Kapolres di sini.
Idrus itu singa raja hutan. Dulu leluhur saya dikasih julukan Al Idrus karena di antara para wali di zamannya beliau adalah pemimpin. Jadi kalau kakek saya pimpinan para wali, saya paling ujungnya titik-titik ketularan kan gak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah moga-moga itu gitu kan ya. Amin. Pohon itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau dibawa codot. Pak codot bisa jauh. Kalau nggak dibawa codot ya aman-aman saja. Mudah-mudahan saya tidak dibawa codot. Amin. Kalau jatuh masih dekat sama pohonnya. Nah, kakek saya itu punya putra namanya Abu Bakar Al-Adni. Sebut Al-Adni karena memang tinggalnya bukan di kota Tarim, tapi di kota Aden. Punya murid dari kota Tarim, muridnya kangen, disuruh berangkat sana ke Aden, temui gurunya. Ketika ketemu gurunya, sama gurunya nggak boleh pulang. Dan di sini saja. Tapi ini murid beneran. Kalau murid sekarang kan banyak alasan, nggak bisa bapak, nanti saya dipecat sama kantor, kehilangan job dan lain sebagainya. Iya, murid zaman sekarang ini palsu. Dari murid asli itu susahnya luar biasa. Sunan Kalijogo itu loh, murid asli. Di sini ya, jangan pindah. Ya udah di situ udah kemana-mana. Sampai gurunya datang lagi. Itu baru namanya murid. Nah, muridnya nggak boleh pulang turut sampai datang bulan suci Ramadan. Kangen sama keluarganya di kota Tarim. Jaraknya hampir 1000 kilo. Kangen, kata gurunya, ya Ramadan di sini saja. Nurutlah. Malam hari raya sama gurunya diajak lihat jendela. Ini jendela rumah, yuk buka yuk. Tuh rumah. Tiba-tiba di luar jendela itu yang kelihatan rumahnya yang di kota Tarim. Rumah. Iya. Itu anaknya. Iya. Tambah sedih. Kenapa? Oh, lihat anaknya main-main malam hari raya. Kangennya luar biasa. Terus gurunya mau gini, pengen pulang. Iya, tapi yang ngebayar pulang ini sampainya berapa bulan gitu ya. Kapan sampainya? Ya udah pulang sana. Didorong keluar dari jendela sampai kotanya langsung. Oh, semua. Ini loh pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi yang model begini nggak pernah pamer, terus ya viral. Ini ya aku bisa ya viral dorong ke Allah. Yang viral-viral gitu-gitu kita palsu-palsu. Kalau yang asli sembunyi, kisahnya baru terungkap setelah beliau wafat dan pindah ke alam sana. Kisah itu baru dimunculkan oleh murid-muridnya setelah wafat. Kalau hidup melarang keras, jangan diceritakan, jangan ceritakan. Biar tidak jadi fitnah. Nah itu caranya para ulama seperti itu. Nah ini cahaya Nabi Muhammad SAW. Ternyata sampai akhir zaman kalau tahu caranya bisa dipakai. Dan mudah-mudahan antum semua nanti bisa memakainya dalam kebaikan. Karena nggak mungkin cahaya Nabi dipakai dalam keburukan. Begitu ya. Nah, salah satu manfaat cahaya Nabi SAW adalah kita bisa melihat orang-orang yang punya cahaya Rasul. Makanya Muslim yang satu akan mengenal Muslim yang lain. Cukup lihat wajahnya aja paham, ini orang baik. Oh ya, ini banyak masalah. Oh ini Pak pusing mikir utang. Kelihatan semua itu. Kelihatan. Oh ini masalah sama pasangan hidupnya. Itu kelihatan. Tapi jangan kemudian kamu tebak-tebak, punya masalah ya. Emang kamu dukun? Bukan begitu. Ya ada judulnya para wali itu membuat susah orang yang berhubungan dengannya. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan wali itu nggak usah curhat. Makanya saya melarang siapapun untuk curhat sama saya. Bahkan saya katakan saya tidak terima curhat. Begitu masuk di Masjid Ar-Raudhah di Solo, di pos mau ketemu Habib Novel curhat, silakan curhat sama yang di pos. Saya tidak terima curhat. Duduk ngobrol makan enak, saya latih curhat no way. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu kalau duduk itu sambil bersihkan hatinya yang dekatnya. Jadi nggak repot. Makanya wong kang soleh kumpul lorong. Kenapa kumpul orang soleh itu jadi obat hati? Karena duduknya saja kita duduk itu dibersihkan, diperbaiki tanpa kita sadar. Nggak ada beban. Itu orang-orang soleh. Terakhir, ya singkat ya Bib. Kamu kira singkat? Saya udah ngomong 24 menit. YouTube nggak berbohong. Ada menitannya di sini. Ya sudah ngomong 24 menit. Nanti kira-kira bicara. Malam ini istimewa. Masih banyak pembicara yang lain. Yang penting barokah. Ingat nggak siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu? Sahabat konglomerat, betul ya? Betul. Sahabat Nabi yang konglomerat. Asalnya kaya atau miskin? Asalnya nggak punya apa-apa. Tiba-tiba jadi kaya raya luar biasa. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar tangannya berkah.
Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau beli apapun pasti untung, nggak pernah rugi. Makanya sahabat kalau mau beli barang itu nggak mau beli sendiri. Kalau ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, selalu titip, tolong kamu yang belikan, ini uangnya kamu yang beli ya, tolong. Kenapa? Kalau belinya lewat Abdurrahman bin Auf dijual lagi nggak mungkin rugi. Ini kalau Abdurrahman bin Auf keberkahannya masih ada di antara kalian. Saya kalau mau di mobil titip tak suruh belikan, tolong belikan. Kenapa? Nanti jual lagi nggak mungkin rugi. Biasanya kalau beli mobil jual lagi rugi banyak atau sedikit? Rugi banyak. Nah, kalau masih ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalian nggak akan rugi. Berkahnya sampai seperti itu. Nah, bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf dapat keberkahan seperti itu? Ingat. Nah ini, biar kita paham. Ingat, siapa yang menerima Nabi SAW ketika lahir dengan dua tangannya? Siapa? Syafa. Siapa Syafa? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Karena ibunya tangannya digunakan untuk menerima bayi yang namanya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah membalas anaknya tangannya berkah dalam kehidupan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi begitu. Makanya kalau kita saat ini dapat berkah-berkah itu jangan sombong. Nanti dulu. Mungkin itu berkat nenekmu. Mungkin nenekmu pernah mengabdi pada orang soleh. Saya pernah punya teman, masih hidup, mudah-mudahan panjang umur bertoatilah. Dulunya itu nakal dalam tanda kutip. Homer jenis apa yang belum ditenggak. Kalau mungkin ada orang-orang mabuk itu kan dia mabuknya ya kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Homer kan ada kelasnya. Harganya yang berapa. Ini harganya segini sekian juta kan udah biasa. Tiap malam dalam keadaan minum homer. Dipanggil oleh ustadz apapun ya, ustadznya kalah sama dia. Diajak pengajian siapapun ya, ustadznya kalah sama dia. Sampai suatu hari ada seorang habib, saya nggak perlu sebutkan namanya, sudah meninggal dunia habibnya, termasuk tokoh di Jakarta, orang tuanya orang Jakarta. Sengaja nggak saya sebutkan namanya, nanti takut teman saya ketahuan siapa namanya gitu kan. Kan begitu. Nah, kita ambil hikmahnya saja. Habib ini didatangi oleh teman saya tadi bersama temannya, diajak, kamu tak ajak tempatnya Habib pulang. Udah tua Habibnya, baik orangnya, ngaji di situ yuk. Wah, percuma, sama aja. Nah ini teman saya ini pakai anti, ya pokoknya sudah begitu lah, rock and roll modelnya. Begitu masuk tempat saya Habib, sedikit pun tidak ditanya apa-apa. Habibnya ngajar. Lama-lama teman saya heran. Saya datang pengajian manapun, pertama kali langsung ditanya selesai pengajian. Itu artinya dilepas. Masa masuk majelis berganti. Selalu dicatat gitu. Tapi ini Habib kok saya didiamkan saja. Sampai akhirnya dia sakit. Teman saya ini sakit. Yang buat dia kaget itu karena Habibnya langsung jenguk dia. Jadi selama itu didiamkan bukan tidak diperhatikan, tapi dijaga hatinya. Teman saya kaget, ya Allah, saya orang yang buruk begini, ini Habib yang kokoh, yang mulia mau jenguk saya. Sejak hari itu langsung selesai. Semua kemaksiatannya ditinggalkan. Nah, saya sedikit, kok bisa ya? Sudah, cara Jawa pun edan pol. Ini udah gila yang kelewat batas, mabuk model apapun sudah. Kok ujung-ujungnya tobatnya gampang gitu ya? Rahasianya di mana? Saya cari. Ternyata ibunya udah meninggal almarhum, semoga Allah merahmati. Ternyata ibunya itu setiap malam Jumat, ya ziarah keluar kota dan ikut majelis di situ. Anak ini selalu dibawa. Anak ini dulu masa kecil selalu dibawa. Nah, subhanallah, Habib yang tadi itulah Habib yang mimpin majelisnya waktu itu. Jadi sering dimintakan doakan anak saya, doakan anak saya, doakan anak saya. Nah, setelah sekian puluh tahun anak ini hilang dengan berbagai kemaksiatannya, Allah kembalikan lewat ziarah ibunya. Artinya doa ibu itu gak akan sia-sia. Dan seperti tadi ibunya memegang Nabi SAW, anaknya tangannya jadi barokah. Karena itu kalau kita pengen hidup kita ini menjadi manfaat untuk diri kita dan orang lain, terutama anak keturunan kita, carilah orang-orang yang berkah, yang kita bisa memberikan manfaat, kita bisa membantu. Pak Kapolres sebagai Kapolres, ya Pak
wali kota sebagai wali kota, cari di Tangerang ini orang-orang yang nggak kelihatan, yang nggak dipedulikan orang, yang nggak dikunjungi orang, yang soleh, yang sujud di musola mungkin nggak ada yang memperhatikan, tapi ternyata di sisi Allah tinggi nilainya, berkahnya luar biasa. Sekali kita menyenangkan hatinya, selama-lamanya Allah mengingatnya. Bukan dia yang ingat, dia mungkin lupa sama kita. Siapa itu? Mungkin lupa, tapi Allah mengingat. Gak akan dilupakan sampai Allah selama-lamanya, gak akan dilupakan. Ini kalau kita jelaskan lagi sampai subuh, saudara-saudara. Ya, nanti terjadi ketidakadilan di antara kita. Saya bicara panjang-panjang, beliau pendek-pendek, kan gak adil. Ya gak adil. Bagusnya kalau saya 30 menit, beliau kan masing-masing 30 menit. Bagusnya begitu. Itu bagusnya loh ya. Itu baru namanya adil. Tapi ya terserah beliau. Oh, saya namanya tamu. Ya kali pun adil. Dalam satu patah Arab dikatakan, hei orang asing, jadilah yang bersopan santun. Kalau jadi tamu tuh ya tahu toto kromo. Jazakumullah khairan. Walaupun dan inilah ceramah saya tertepat di MRBC. Doa selesai. Baru sekali ini saya bisa ceramah tertepat. Biasanya nggak pernah bisa. Kenapa? Karena kalau ceramah nggak pernah dipikir, nggak pernah dibuat konsep, yang ada dikeluarkan. Itu amanat guru saya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Beliau mengamanatkan, pokoknya kalau mau ngomong itu nggak usah dipikir-pikir, ngomong saja. Tiap hari sudah belajar, tiap hari cari ilmu. Jadi biar nanti yang di hatimu yang dimunculkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan itu. Insya Allah manfaat. Dan ingat kawan-kawan, sampai kapanpun yang namanya Habib Novel Al-Idrus, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah nanya sama saya urusan politik, karena saya tidak pernah mau ikut campur urusan politik. Dan tidak pernah saya akan ceramah urusan politik. Saya diamanati sama leluhur saya, thariqah alawiyah adalah thariqah yang mengajarkan ilmu, mengajarkan amal, mengajarkan wara', mengajarkan takwa, mengajarkan akhlak yang mulia. Kalau Anda ingin berpolitik, silakan tiru Gus Dur dan yang lain. Pak, maksudnya enggak? Ya jadilah tokoh politik. Nah, aku gak belum. Karena kata ayah saya, jangan pernah ikut politik. Kenapa Pak? Almarhum ayah saya itu nasihat itu. Tahu nggak politik? Ya tahu Pak. Puluh diidik-idik. Puluh diidik-idik. Nanti tanya aja puluh itu apa ya? Bukan merek mobil, bukan gitu kan. Puluh diidik-idik. Jangan. Oh siap. Alhamdulillah ini Pak. Saya kan mirip-mirip dengan begini. Ini saya punya. Ini hadiah dari teman-teman ini. Ini sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak nggak paham. Sunnah Nabi itu ada dua, tongkat panjang sama tongkat pendek. Nah, tongkat pendek biasanya pakai komandan, begitu kan ya? Saya kan juga komandan. Ini kan komandan istri saya. Betul kan ya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang dari kalian itu adalah komandan, nanti akan ditanya yang dikomando. Setiap dari kalian sebenarnya adalah pemimpin, akan ditanya yang dipimpin. Bagaimana nanti kamu sama istrimu, sama anakmu ya? Maka saya bawa tongkat komando ini kemana-mana. Saya sudah bilang sama teman saya ngasih, siap, saya akan bawa ini kemana-mana. Untuk ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Rasul punya tongkat kecil kurang lebih 60 cm panjangnya. Karena dulu saya pakai tongkat panjang terakhir. Serius terakhir. Saya udah ngomong terakhir, pasti enggak akhir-akhir. Biar salah. Selalu begini. Terakhir. Pengalaman saya naik pesawat, pakai tongkat panjang, baru dari Kalimantan. Tongkat panjang. Pesawat langsung disambut pramugari dengan indah luar biasa mengatakan, Bapak, apakah perlu saya ambilkan kursi roda? Kacau, mati masalah dulu. Langsung minus, wah kacau. Udah kayaknya baru bagus, orang yang gagah perlu kursi roda. Jangan meleceh Mbak gitu ya. Ini sunnah Nabi ya. Ya mungkin waktu itu belum 9 saya. Jadi masih kelihatan telah foto tua atau pas lelah. Tapi kalau pegang ini kan nggak dipersilakan kursi roda. Lain, mau duduk di mana? Begitu. Beda. Jazakumullah khairan wa'alaikum atas kebersamaannya. Terima kasih kepada takmir Masjid MRBC dan pemerintah setempat yang memberi kemudahan untuk masjid ini, jamaahnya dan juga untuk kami dalam berdakwah. Insya Allah kerjasama yang seperti ini
bisa diteruskan sampai kapanpun juga dan menjadi kebaikan untuk semuanya. Hakadha wa minkum sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.